Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya Waalaikumsalam. cintai, hari ini kita akan membahas tentang paradigma integrasi interkoneksi keilmuan ya. Mmm, Paradigma ini sebenarnya dipakai oleh Universitas, Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kemarin kita sudah diskusikan bahwa paradigma itu adalah salah satu cara pandang, cara berpikir di dalam mengkaji Islam ya, di dalam mempelajari Islam. Eh, jadi apa namanya cara berpikir ini yang kemudian dirumuskan untuk mengkaji bagaimana seseorang mengkaji Islam, baik itu dalam level apa namanya, perguruan tinggi ataupun dalam kerangka keilmuan atau dalam mengkaji sebuah fenomena atau objek keilmuan tertentu. Nah, seorang yang belajar di Universitas Islam Negeri ataupun di IAIN ataupun di UIN, itu kemarin sudah saya singgung tentang dia menjadi warga Islamic Studies atau warga pengkaji Islam apapun program studinya. Nah, terlebih lagi kalau Anda adalah mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, apa sih paradigma integrasi interkoneksi itu? Atau seperti apa nanti begitu ya. Yang ini yang mencetuskan adalah paradigma ini dicetuskan oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Beliau pernah menulis buku tentang studi agama itu normativitas atau historisitas. Ya, apa yang dimaksud dengan normativitas itu ya? Normatif itu adalah ajaran ya, ajaran Islam yang kita pahami itu. Itu namanya ajaran normatif. Nanti ada historis ya. Historis itu berawal dari sejarah. Jadi fenomena-fenomena kelompok-kelompok Islam, Sunni, Syiah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya itu adalah lahir dari historis atau lahir dari sejarah. Makanya dia sifatnya adalah profan. Profan itu tidak sakral, tidak suci. Jadi bisa salah. NU, Muhammadiyah, Persis, LDII, dan lain sebagainya itu adalah kelompok-kelompok yang lahir dari sejarah, dari historis. Mereka bisa salah ya, kelompok tersebut bisa salah, termasuk dengan penafsiran agama. Jadi tafsir Al-Quran itu bisa salah, Al-Quran itu pasti benar, atau wilayahnya adalah sakral, suci, maka tafsir Al-Quran itu bisa salah, atau wilayahnya masuk wilayah profan. Gitu ya. Profan itu historis, profan itu bisa salah, lahir dari ijtihad, dari manusia. Tetapi kalau Al-Quran itu kalam Allah atau wahyu Allah. Jadi dia pasti benar gitu ya. Pasti benar. Nah, itulah yang kemudian ketika kita belajar agama, belajar Islam, itu masuknya wilayah normativitas atau historisitas gitu ya. Nah, normatif ini ya apa yang disebut dengan ulumuddin, ilmu agama. Ilmu agama ini sudah kita pelajari di pesantren, di madrasah, atau di lembaga-lembaga pengajian Islam. Pengajian Islam misalnya kayak pengajian rutinan dan sebagainya itu masuk wilayah normatif. Nah, bagaimana kemudian kita belajar studi agama atau studi Islam di perguruan tinggi, maka kita mempelajari atau memadukan dua hal sekaligus. Mempelajari Islam sebagai normatif atau dalam wilayah tataran normatif, ajaran, dan juga sekaligus mempelajari Islam secara historis, atau kita memandang sejarah Islam, sejarah kemunculan kelompok-kelompok Islam, sejarah kemunculan tafsir, sejarah penulisan tafsir, dan tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, ini dipelajari di dalam ilmu Al-Quran, gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana itu, gitu ya? Nah, bagaimana sih integrasi interkoneksi itu muncul, gitu ya? Paradigma ini muncul bahwa pertama kali adalah Pak Amin Abdullah ini, Profesor Amin Abdullah ini mengkritik fenomena pendidikan di Indonesia.
baik itu pendidikan di level perguruan tinggi ataupun pendidikan pada level SMA, madrasah atau dan turunannya ya. Apa itu kritikannya? Bahwa dia Profesor Amin Abdullah ini berangkat dari cara berpikir Abid Al-Jabiri. Nanti kalau teman-teman penasaran silahkan searching namanya Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri ini punya 3 teori ya dalam memandang Islam, memandang masyarakat Islam. Yang pertama adalah fenomena atau paradigma bayani, kemudian paradigma atau cara berpikir bayani. Cara berpikir bayani ini adalah tekstual ya, tekstual. Nah, kemudian cara berpikir irfani itu intuisi atau tasawuf gitu ya, yang menekankan pada aspek amaliyah ya, riyadhah badaniyah gitu ya. Tetapi dia intuisi, jadi berangkatnya dari perasaan gitu. Kalau yang burhani tadi, jadi burhani itu sedikit-sedikit dalilnya mana gitu ya. Kalau nggak ada dalilnya nggak benar gitu ya. Ada di zaman Rasulullah nggak ada hadisnya nggak. Nah kalau nggak ada maka tidak benar. Nah ini sedikit-sedikit kembali kepada teks. Namanya disebut peradaban teks atau peradaban burhani. Cara berpikir burhani. Ada juga di dalam masyarakat Islam itu ada cara berpikir intuisi atau irfani. Irfani itu perasaan ya. Jadi seseorang yang mengamalkan ajaran Islam, rajin riyadhah itu dia akan mempunyai pengalaman-pengalaman batin sendiri dan kebenarannya berdasarkan itu gitu ya. Orang memandang Islam benar itu kalau sudah begitu itu gitu ya. Kalau sudah zikir sekian kali dan sebagainya itu namanya cara berpikir irfani. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah yang ketiga itu cara berpikir burhani. Nah, gitu. Nah, cara berpikir burhani ini menekankan pada aspek ilmu. Jadi Islam harus dipandang sebagai atau dilandasi dengan ilmu. Orang beragama itu atau melakukan ubudiyah, melakukan ibadah atau melakukan aktivitas dalam keislaman itu harus disandarkan pada ilmu. Itu namanya bayani ya, bukan burhani tapi bayani. Jadi ada 3 ya tadi ya. Yang pertama adalah burhani, irfani dan bayani. Ya, bayan itu mampu menjelaskan dengan ilmu. Nah, Profesor Amin Abdullah ini mengkritik bahwa Islam atau dalam mempelajari Islam itu orang banyak yang terjebak pada single entity atau peradaban teks. Single entity itu dia merasa kalau sudah belajar agama itu sudah agama harus didekati dengan cara berpikir agama gitu ya. Orang melakukan aktivitas keagamaan orang Islam itu harus sedikit-sedikit kembali ada dalilnya atau tidak. Dan dia tidak atau tertutup tertutup dari cara berpikir yang lain. Jadi cara eksperimen keilmiah yang lain gitu ya. Orang mempelajari Al-Qur'an itu ya harus atau hanya sebatas pada memahami teks itu sendiri. Dipahami atau hanya dipahami dari tekstualnya saja, maka lahir oke. Lalu ada lagi yang skema isolated entity. Tadi single entity. Kalau yang ini skema isolated entity. Ilmu itu misalnya ya orang agama, orang usuluddin, orang tafsir hadis, dia hanya mempelajari tafsir saja. Dia tidak mau mempelajari yang lainnya. Jadi ilmu itu sangat tertutup dari persinggungan ilmu yang lain. Jadi kalau sudah mempelajari Al-Qur'an, dia merasa paling benar, paling sudah cukup gitu ya. Mempelajari hadis sudah paling benar dan paling sudah cukup. Dia tidak mau mempelajari metodologi, antropologi. Dia tidak mau mempelajari sosiologi.
dia tidak mau mempelajari psikologi, dia tidak mau mempelajari ekonomi dan sebagainya, fikih dan sebagainya. Nah, inilah demikian juga orang yang mempelajari ilmu-ilmu teknis ya, ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu fisika, kimia, sains itu ya, itu dia tidak mau bersinggungan atau tidak mau menyapa ilmu agama. Sehingga apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah ilmu hanya hanya sebatas dia mempelajari sains saja, sehingga tidak ada nilai agama di dalamnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadoroh al-falsafah, peradaban filsafat. Jadi orang yang mempelajari filsafat hanya mempelajari filsafat saja, tidak mau bersinggungan dengan peradaban yang lain, tidak mau bersinggungan dengan ilmu yang lain. Nah, maka ini yang kemudian mengakibatkan kalau orang belajar agama, maka itu hanya akan melahirkan orang yang tekstualis, sedikit-sedikit mora dan sebagainya. Dia tidak mau kemudian keluar dari ajaran-ajaran agama itu yang kemudian mencoba untuk berpikir bagaimana agama ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Misalnya bagaimana kemudian Islam memandang negara, ya, bagaimana pemerintahan di dalam Islam. Di dalam Al-Quran itu sebenarnya spiritnya adalah ada yang spirit universal, di video sebelumnya saya singgung itu ya, ajaran-ajaran tentang konsep-konsep ya. Konsep-konsep ya, ada juga yang tentang kisah-kisah gitu ya. Di dalam Al-Quran memang tidak secara spesifik berbicara misalnya tentang negara Islam gitu ya. Bagaimana sebuah negara itu government ya, pengaturan negara itu. Tetapi ada nilai-nilai spirit tentang kemanusiaan, tentang keadilan gitu ya. Misalnya ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Misalnya kayak gitu. Wahai manusia, saya ciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku gitu. Agar saling mengenal gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada spirit tentang kemanusiaan, tentang keadilan, tentang kesetaraan ya, equality. Jadi semua manusia itu diciptakan sama ya, setara atau equal gitu ya. Semua apapun, bangsa apapun. Maka dijadikan untuk saling mengenal. Tetapi bagaimana kemudian yang paling baik adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, sebenarnya di sini Al-Quran itu menghargai tentang persamaan, menghargai tentang siapapun itu, bangsa apapun itu. Mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Nah, maka itulah spirit Al-Quran. Kalau tidak begitu, maka kalau tidak, misalnya Anda nanti mempelajari tentang nasikh mansuh, konsep nasikh mansuh, konsep muhkam mutasyabih, gitu ya. Muhkam, ayatul muhkamat, ayatul mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat itu yang seperti apa gitu ya. Ayat muhkamat itu yang sudah jelas tanpa penafsiran, itu sudah jelas. Terus ada lagi ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka ayat-ayat yang mutasyabihat ini perlu dipahami dengan legal ethics. Legal etik ini adalah etika global gitu ya. Etika universalnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya negara itu bertanggung jawab pada kemaslahatan manusia. Jadi menjamin warganya bisa sekolah dengan baik, punya tentram, damai dan sebagainya. Ketika pemerintahan bergerak ke sana, nah itu sebenarnya adalah nilai Tuhan, hukum Tuhan itu, hukum alam. Nah, ketika negara atau pemerintahan itu bergerak ke sana, ke arah kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, dan sebagainya, maka sebenarnya pemerintahan itu sedang menjalankan hukum Allah sebenarnya. Nah, maka jadi tidak perlu dengan embel-embel negara Islam, tetapi sebenarnya Islam ini lahir pada tataran yang universal, gitu ya.
hadir pada tataran yang universal. Islam ini pada menghargai tentang kesetaraan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian ingin dirumuskan di dalam paradigma integrasi interkoneksi ini adalah merumuskan integrated entities, gitu ya. Harusnya agama itu bersinggungan juga dengan filsafat, bersinggungan dengan hadoroh al-ilm. Jadi agama itu harus dipahami dengan pendekatan atau dengan nilai-nilai filsafat, dengan nilai-nilai ilmiah, gitu ya. Jadi Al-Quran itu harus, ketika kita nanti menafsirkan Al-Quran, itu harusnya juga meminjam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu antropologi, ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Dan itulah yang sebenarnya ingin dipelajari atau ditekankan di dalam metodologi studi Islam ini. Jadi mempelajari Islam tidak hanya mempelajari Islam itu sendiri, tetapi pada titik yang lain harus bersinggungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka bagaimana gambarannya adalah gambarannya seperti ini, gitu ya. Nah, ini di tengahnya ini ada Quran and Sunnah, terus samping di bagian bawahnya itu ada methods and approach, ada metodologi dan penelitian, gitu ya, yang di dalamnya nanti akan bersinggungan dengan hadis, bersinggungan dengan sejarah, bersinggungan dengan fikih, bersinggungan dengan lugah, bersinggungan dengan kalam, falsafah, tasawuf. Nah, cara untuk melahirkan ke sana, melahirkan fikih, Al-Quran ini kan kemudian nanti melahirkan hukum, ya, fikih. Kemudian kita di dalamnya juga mempelajari sejarah. Kemudian bersinggungan dengan hadis juga, gitu ya. Kemudian melihat tasawuf, falsafah, kalam dan lain sebagainya. Yang kemudian caranya adalah dengan antropologi, kemudian dengan arkeologi, filologi, hermeneutics, kemudian dengan biologi, fisika dan sebagainya, kemudian dengan matematika, etika, fenomenologi, psikologi, sejarah dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lahir atau mengkaji isu-isu aktual, isu-isu kontemporer, misalnya hukum internasional, religious pluralism, gitu ya, pluralisme agama, kemudian ekonomi, isu-isu ekonomi, isu-isu teknologi, isu-isu human right atau hak asasi manusia, kemudian isu-isu politik and civil society, gitu ya, politik dan masyarakat dunia, gitu ya, kemudian culture studies, gitu ya, budaya, mempelajari kajian budaya, kemudian mempelajari gender, gitu ya, terus kemudian isu-isu lingkungan dan sebagainya. Nah, dengan kita mempelajari yang lain, ilmu-ilmu yang lain ini, maka kita bisa masuk ke ranah-ranah ini. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan integrasi, interkoneksi keilmuan. Tanpa itu kita hanya terkungkung pada kajian ini. Namanya nanti kok sih. Biar tak bodoh tuh. Ya. Biar itu tak. Duit tak. Nebeng tak jika Pak. Ini tolong dimut yang ini Mas Edi tolong dimut. Tolong dimut. Arep kan jaluk arep. Pokoknya jaluk Atka. Nah, ini ya, ini ya, tanpanya kita tidak akan bisa masuk ke ini ya, isu-isu kontemporer ini. Dan inilah yang kemudian disebut dengan integrasi keilmuan. Sains, ilmu apapun, sains dengan ilmu agama, ilmu Al-Quran, itu kemudian harus bersinggungan, harus saling tegur sapa. Tidak boleh saling tertutup. Kalau tadi tertutup ya, isolated entity tadi menutup diri, gitu ya, menutup diri. Maka kita harus mempelajari yang lain juga, gitu ya, mempelajari hermeneutik, mempelajari filsafat, mempelajari fenomenologi, antropologi, sejarah dan lain sebagainya. Itulah kenapa di perguruan tinggi keagamaan Islam Anda dibekali dengan berbagai macam mata kuliah
berbagai macam pendekatan untuk kemudian membekali Anda untuk bisa responsif merespon isu-isu kontemporer, ya, isu-isu lingkungan, isu-isu internasional, isu-isu gender dan lain sebagainya. Jadi Anda nanti bisa menulis skripsi tentang gender, gitu ya. Misalnya perempuan dalam Al-Quran, kemudian bagaimana lingkungan di dalam Al-Quran, gitu ya, persoalan sampah dan sebagainya. Dan saya kira nanti Anda juga bisa belajar tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah 5 perkara yang adalah maksud diturunkannya syariat, gitu ya. Ada 5 ya. Ulama dulu mempelajari 5, merumuskan 5 hal. Misalnya tentang hifdzun nafas, gitu ya, menjaga jiwa. Kemudian hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan hifdzul akal, menjaga akal, gitu ya. Kenapa Anda harus belajar? Karena itu sesuai dengan maksud diturunkannya syariat atau maqasidus syariah itu. Apa? Ya, hifdzul akal, gitu. Nanti ada lagi di dalam maqasidus syariah itu ada wilayah yang dururiyat atau wilayah primer, ada yang wilayah hajiat atau wilayah sekunder, dan juga tahsiniat, wilayah tahsiniat atau wilayah tersier, gitu ya. Nah, yang utama adalah hifdzul akal, menjaga akal. Nah, itu wilayah doruriyatnya. Tetapi wilayah hajiatnya apa? Anda boleh belajar di mana saja, gitu ya. Belajar di mana saja. Wilayah tahsiniatnya apa? Itu adalah kemampuan lokal. Anda boleh belajar di perguruan tinggi yang misalnya tidak harus Muslim, ya, tetapi Anda bisa belajar di perguruan tinggi luar negeri dan sebagainya. Nah, ini pendekatan-pendekatan seperti ini atau cara berpikir seperti itulah yang kemudian nanti Anda harus baca, harus mempelajari untuk kemudian bisa mengkaji tentang isu-isu yang lain di luar isu-isu Al-Quran ini. Itulah yang yang urgent di dalam integrasi interkoneksi keilmuan. Saya kira itu. Sementara silahkan jika ada pertanyaan. Ya. Apakah ada pertanyaan?